Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus manajemen keuangan bisnis pada PT Pelita terkait rencana perusahaan untuk membuka dua usaha baru, yaitu usaha L dan usaha S. Latar belakang kasus. PT Pelita membutuhkan investasi sebesar 1 miliar untuk masing-masing usaha. 200 juta dialokasikan untuk modal kerja. 800 juta untuk investasi tetap. Struktur modal perusahaan adalah sebagai berikut. Hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Untuk mendanai investasi, perusahaan berencana menerbitkan obligasi saham preferen, memanfaatkan laba ditahan, dan sisanya dengan penerbitan saham baru. Data tambahan perusahaan. Data lain yang diberikan dalam kasus ini antara lain: suku bunga bebas risiko 6%, return pasar 10%, pajak perusahaan 30%, beta risiko 1,2, harga saham Rp1.000, dividen terakhir 200 dengan reinvestasi 10%. Serta informasi detail tentang obligasi, saham preferen, dan biaya emisi. Proyeksi arus kas. Perusahaan sudah menyiapkan estimasi arus kas masuk selama 5 tahun. Usaha L cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Usaha S cukup besar di awal, namun menurun di tahun-tahun berikutnya. Kedua pola arus kas ini akan mempengaruhi hasil analisis kelayakan investasi. Metode analisis yang diminta. Dalam kasus ini, kita diminta untuk menentukan apakah sebaiknya PT Pelita menjalankan usaha L atau usaha S menggunakan metode analisis sebagai berikut. 1. Payback period. 2. Discounted payback period. 3. NPV, net present value. 4. IRR, internal rate of return. 5. MIRR, modify internal rate of return. 6. Crossover point. 7. Analisis risiko dan portofolio. Nantinya hasil perhitungan dari metode-metode ini akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi usaha mana yang layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko pasar melalui konsep beta, serta perbandingan karakteristik dari hutang, saham preferen, dan saham biasa dalam struktur modal perusahaan. Penambahan beta atau risiko pasar. Pertama, mari kita bahas mengenai beta. Beta adalah ukuran risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi dan mencerminkan seberapa sensitif return suatu saham terhadap pergerakan pasar. Jika beta sama dengan 1, artinya pergerakan saham sejalan dengan pasar. Misalnya,
Jika IHSG naik 10%, maka return saham juga naik 10%. Begitu sebaliknya. Jika beta lebih kecil dari 1, contohnya beta sama dengan 0,5, maka saham lebih stabil dibanding pasar. Jika IHSG naik 10%, saham hanya naik 5%. Jika beta lebih besar dari 1, contohnya beta sama dengan 1,5, maka saham lebih fluktuatif. Jika IHSG naik 10%, saham bisa naik 15%. Tetapi resikonya juga besar jika IHSG turun. Jika beta negatif, contohnya beta sama dengan -1, maka pergerakannya berlawanan arah dengan pasar. Jika IHSG naik 10%, saham justru turun 10%. Dengan demikian, beta membantu investor memahami profil risiko sebuah saham dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Pembahasan struktur modal hutang, saham preferen, dan saham biasa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang hutang, saham preferen, dan saham biasa. 1. Hutang. Perusahaan harus membayar bunga. 2. Jika perusahaan rugi, bunga tetap wajib dibayar. 3. Tidak memiliki hak suara. 4. Jika likuidasi, hutang dibayar pertama kali. 5. Resikonya relatif rendah, tetapi biaya modal juga rendah. Kedua, saham preferen. Pemegang saham preferen berhak atas dividen tetap. Jika perusahaan rugi, dividen bisa ditunda. Ada hak suara terbatas. Jika likuidasi, berada di urutan kedua setelah hutang. Resikonya sedang, dengan biaya modal juga sedang. Ketiga, saham biasa. Dividen tidak dijamin, hanya dibagikan jika perusahaan untung. Kedua, pemegang saham biasa memiliki hak suara penuh. Ketiga, jika likuidasi, dibayar paling terakhir setelah hutang dan saham preferen. Keempat, resikonya paling tinggi, tapi juga berpotensi memberikan return tertinggi. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana perusahaan harus menyeimbangkan struktur modal untuk mengatur risiko dan biaya modalnya. Jadi, dari pembahasan hari ini, kita dapat melihat dua hal penting. Pertama, konsep beta membantu memahami risiko pasar dan sensitivitas saham terhadap IHSG. Kedua, pemilihan antara hutang, saham preferen, dan saham biasa akan memengaruhi struktur modal, risiko, serta biaya modal perusahaan. Selanjutnya, pindahkan data tadi ke Excel. Pertama, kita hitung struktur modal dengan WACC. Struktur modal yang pertama, hutang. Lihat pada itu ada 25%. Berarti 25% dari 1 miliar. Jadi 250 juta. Selanjutnya, saham preferen 15%. Berarti 15% dari 1000 itu adalah 150. Selanjutnya, modal sendiri pada laba tahan yaitu 300. Setelah ditotalkan, hanya 700, sementara investasi yang diharapkan adalah 1000. Untuk memenuhi agar 1000, maka 300-nya lagi kita ambil pada saham baru. Selanjutnya, untuk komposisi tinggal kita bagi. 250 bagi 1000 sama dengan 25%.
150 bagi 1000 sama dengan 15%. 300 bagi 1000 sama dengan 30%. Dan 300 bagi 1000 sama dengan 30%. Selanjutnya kita lanjut ke biaya hutang. Pada kita terbitkan hutang obligasi cuma 925. Kupon yang kita bagikan 12% dari 1000 yaitu 120. Jadi 120 inilah yang kita bagikan setiap tahun dan pokoknya harus kita balikin 1000. Total di tahun kelima 1120. Kita harus mengembalikan pokoknya 1000. Biaya bunga kalau ada bisa kita hitung dengan rumus IRR. YTM sama dengan P1 kurang C1 dikali tutup kurung dikali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1 itu sama dengan IRR. Dengan rumus IRR di Excel maka didapat IRR-nya. Ini adalah biaya bunganya 14,19%. KD sama dengan I tutup kurung 1 kurang T. KD sama dengan interest. Dalam tutup kurung 1 dikurang pajak. Pajaknya 3%. Maka 14,19% dikali 1 kurang 0,3. 9,94% karena ada pengurangan pajak. Beban inilah yang kita tanggung. Kita ambil 9,94%, kita pindahkan ke cost, dilanjutkan ke saham preferen, sama dengan dividen, dibagi harga tutup kurung 1 kurang biaya emisi. Jika kita jual 1.500, yang kita terima hanya 98% dari 1.500. Selanjutnya, kita hitung modal sendiri atau KS. Ada 2 rumus bisa digunakan. KS sama dengan D1 bagi P0 tambah G. KS sama dengan ER sama dengan RI tambah dan tutup kurung RM kurang RF beta. Cara pertama dividennya ada, tapi tahun lalu grossnya nggak ada. D1 sama dengan D0 tutup kurung 1 tambah G dikali 1 tambah G. Data G-nya return bebas risiko. Maka kita gunakan rumusnya suku bunga risiko 6% ditambah return pasar 10% dikurangi suku bunga risiko 6% kali beta risiko pasar 1,2. Berikutnya saham baru. Biaya modal sendiri 10,8. Jika kita menerbitkan saham baru, kita akan ada biaya emisi. Contoh, biaya audit laporan dan lainnya. Pasti kurang karena dikurangi biaya emisi. Selanjutnya, COC itu hasil dari komposisi dikali dengan cost. Maka WACC 10,31%.